di lingkaran cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sebuah zaman ketika dunia masih sederhana, gurun-gurun terbentang luas, malam berkilau dihiasi bintang, dan suara azan baru pertama kali menggema di langit Arab. Di masa itulah, seorang manusia pilihan Allah berjalan membawa cahaya, menuntun umat dari kegelapan menuju cahaya iman. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di balik cahaya kerasulan itu, ada mereka, para sahabat, manusia yang menyertai beliau dengan segenap jiwa, harta, dan cinta. Mereka bukan malaikat, bukan nabi, bukan manusia sempurna. Tapi dari tangan, air mata, dan darah merekalah Islam berdiri tegak hingga kini. Mereka yang dulu berdagang, menggembala, menulis, berperang, atau bahkan diperbudak, semua berubah setelah satu kalimat keluar dari hati mereka. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalimat itu bukan sekedar ucapan, ia adalah janji. Janji untuk taat bahkan ketika seluruh dunia menentang. Janji untuk tetap setia bahkan ketika maut mengintai. Para sahabat bukan hanya saksi sejarah, mereka adalah pelaku perubahan. Dari padang pasir yang tandus, mereka menebar keadilan hingga ke Persia, Romawi, dan seantero dunia. Mereka hidup dalam cinta kepada Allah dan wafat dalam kerinduan kepada Rasul-Nya. Abu Bakar dengan kejujurannya, Umar dengan keadilannya, Utsman dengan kedermawanannya, Ali dengan keberaniannya, Bilal dengan keteguhan imannya, Khalid dengan pedang dan strategi, Abu Ubaidah dengan amanahnya, Abu Hurairah dengan ilmunya, Salman dengan pencariannya, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doanya yang mustajab. Mereka semua berbeda, tapi satu dalam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari cinta itulah lahir kekuatan yang mengubah sejarah manusia. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang. Ia adalah cermin agar kita, umat di akhir zaman, belajar apa artinya beriman dengan sepenuh hati. Karena di masa kini, sahabat bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah teladan bagi siapapun yang ingin mencintai Allah dengan cara yang paling benar, dengan keikhlasan, keberanian, dan pengorbanan. Madinah sore itu terasa tenang. Di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki duduk termenung. Wajahnya lembut namun penuh tekad. Ia adalah Abdullah bin Abi Quhafah yang kelak dikenal dunia sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq, sosok yang keimanannya menjadi pilar bagi risalah Islam yang baru tumbuh. Ketika pertama kali mendengar kabar bahwa sahabatnya, Muhammad bin Abdullah, mengaku diutus sebagai Rasul Allah, Abu Bakar tidak bertanya panjang. Ia tidak menuntut bukti atau mukjizat. Ia hanya berkata lembut, jika dia berkata demikian, maka itu pasti benar. Dari sanalah lahir gelar yang akan melekat padanya selamanya, Ash-Shiddiq, yang selalu membenarkan. Ketika Islam masih lemah dan para pengikutnya disiksa, Abu Bakar adalah sosok yang berdiri paling depan. Ia menggunakan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanan, termasuk Bilal bin Rabah yang tubuhnya dijemur di padang pasir dengan batu besar di dadanya. Bagi Abu Bakar, harta tidak berarti apapun dibandingkan ridho Allah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Tidak ada seorang pun yang paling besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan harta selain Abu Bakar." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika datang perintah hijrah, Abu Bakar menjadi satu-satunya orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur. Di malam yang gelap, saat kaum Quraisy mencari-cari,
Abu Bakar berkata dengan cemas, "Wahai Rasulullah, jika mereka menundukkan pandangan, mereka pasti melihat kita." Rasul menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Kalimat itu meneguhkan hatinya. Ia tahu, selama bersama Rasulullah dan bersama Allah, tidak ada ketakutan yang pantas dimiliki manusia. Di masa kekhalifahannya, Abu Bakar menghadapi ujian besar. Banyak kabilah murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah. Namun Abu Bakar berdiri tegak. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan seutas tali unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memeranginya." Ia bukan seorang panglima perang, bukan pula orator yang berapi-api, tapi keteguhannya menegakkan syariat menjadikannya teladan sepanjang masa. Di akhir hayatnya, Abu Bakar meninggalkan pesan, "Jangan biarkan dunia menipumu. Peganglah agama ini sebagaimana aku memegangnya dengan sepenuh keyakinan." Dan demikianlah ia wafat dengan wajah tenang dan senyum lembut, dikuburkan di samping manusia paling dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah simbol persahabatan sejati yang tak terpisahkan bahkan oleh kematian. Angin panas padang pasir bertiup kencang siang itu. Di antara batu-batu gurun yang berdebu, berdiri seorang lelaki bertubuh tegap dengan langkah tegas dan sorot mata tajam. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lelaki yang kelak membuat setan sendiri berbelok arah jika melihatnya datang. Sebelum Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang keras, disegani, dan ditakuti di Makkah. Pedangnya selalu menggantung di pinggang, kata-katanya tajam, dan hatinya keras seperti batu. Namun, cahaya hidayah Allah mampu menembus bahkan dinding hati sekuat baja. Hari itu, Umar berjalan dengan amarah yang menyala, hendak membunuh Muhammad SAW karena dianggap memecah belah suku Quraisy. Di tengah jalan, seseorang memberitahunya bahwa adik perempuannya, Fatimah, telah masuk Islam. Dengan murka, ia bergegas ke rumahnya. Tapi di sana, ia mendengar suara ayat Al-Quran dari surah Toha. Lembut namun menggunjang hati. Ketika ia merampas lembaran ayat itu dan membacanya, bibirnya bergetar. "Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Surat Toha ayat 14. Air mata pertama mengalir dari wajah Umar. Pedang yang dulu hendak digunakan untuk membunuh Rasulullah, kini menjadi pedang yang membela Islam. Ia pun bergegas menuju Darul Arkam, tempat Rasulullah SAW dan para sahabat berkumpul. Ketika ia masuk dengan tangan di atas pedang, para sahabat ketakutan. Tapi Rasulullah menatapnya dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang utusan Allah. "Wahai Umar," sabda beliau lembut, "apakah kau datang untuk memerangi kami, atau kau datang untuk beriman?" Dan Umar menjawab dengan suara gemetar, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Takbir menggema begitu lantang, hingga suaranya terdengar keluar rumah. Sejak saat itu, Islam memiliki penopang baru. Umar menjadi simbol ketegasan dan keberanian. Ketika kaum muslimin sebelumnya salat secara sembunyi-sembunyi, Umar keluar ke jalan dengan pedang di pinggang dan berkata lantang, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau anaknya menjadi yatim, ikutilah aku. Aku akan salat di Ka'bah." Dan tak ada yang berani menghalanginya. Islam menjadi terang karena Allah menguatkannya melalui sosok Umar. Ketika Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar, langit keadilan terbentang di bawah kepemimpinannya. Ia berjalan tanpa pengawal, memeriksa rakyat di malam hari, dan menangis ketika melihat seorang ibu kelaparan. Ia berkata, "Jika seekor keledai terperosok di jalan Irak, aku takut Allah akan menanyai aku, mengapa aku tidak meratakan jalannya." Begitulah Umar, tangannya keras memukul kebatilan, namun hatinya lembut menangisi penderitaan rakyat. Di masanya, Islam meluas hingga Persia dan Romawi, namun kekuasaan tidak membuatnya sombong. Ia tetap memakai pakaian bertambal,
tertidur di bawah pohon kurma tanpa penjaga. Suatu hari, utusan dari Persia melihatnya tertidur di tanah dengan wajah damai, lalu berkata dengan kagum, "Engkau memerintah dengan adil, maka engkau tidur dengan tenang. Kami memerintah dengan kezaliman, maka kami tidur dengan ketakutan." Itulah rahasia kekuatannya. Umar tidak takut kepada siapapun selain Allah. Bagi dunia, ia mungkin penguasa, namun di hadapan Tuhannya, ia hanyalah hamba yang menangis di malam hari, memohon agar tidak termasuk orang-orang yang zalim. Ketika ajal menjemput akibat tusukan seorang Majusi, saat ia memimpin salat subuh, Umar tersenyum tenang. Dalam detik-detik terakhirnya, ia hanya meminta satu hal, "Kuburkan aku di samping dua sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar." Dan permintaan itu dikabulkan. Di Madinah, 3 makam berdampingan, Nabi, sahabat setia, dan sang penegak keadilan. 3 manusia yang menegakkan langit Islam di bumi. Madinah sore itu dipenuhi keheningan. Di tengah rumah kecil yang sederhana, seorang lelaki lembut berwajah tampan duduk membaca mushaf Al-Quran. Cahaya matahari masuk dari celah jendela menyinari wajahnya yang tenang. Lelaki itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu manusia paling dermawan yang pernah hidup. Uthman berasal dari kabilah Bani Umayyah, bangsawan Quraisy yang kaya raya. Namun hartanya tidak menjadikannya sombong. Sejak muda ia dikenal pemalu, santun, dan berhati lembut. Ketika mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tersentuh. Tanpa ragu, ia masuk Islam melalui perantara sahabat Abu Bakar. Ia tahu keputusannya akan menimbulkan amarah keluarganya, dan benar, pamannya memenjarakannya dan menyiksanya agar murtad. Tapi Uthman berkata dengan lembut namun tegas, "Aku tidak akan meninggalkan kebenaran setelah aku menemukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Uthman karena ketulusannya. Ketika putri beliau Ruqayyah menikah dengannya, rumah tangga mereka penuh kebahagiaan dan cinta. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ruqayyah wafat saat Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke perang Badar. Uthman sangat berduka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hatinya dengan pernikahan baru. Beliau menikahkan Uthman dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulthum. Dari sinilah gelarnya lahir, Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Namun keindahan sejati Uthman bukan pada gelarnya, melainkan pada jiwa dermawannya yang tak tertandingi. Ketika kaum muslimin kekurangan air di Madinah, sumur Raumah menjadi satu-satunya sumber. Pemiliknya menolak memberikannya kecuali dengan harga tinggi. Uthman lalu membelinya dan memberikannya gratis untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membeli sumur Raumah, baginya syurga." Hadis riwayat Tirmidzi. Tak hanya itu, dalam perang Tabuk, ketika pasukan Islam kekurangan perlengkapan, Uthman datang membawa 300 ekor unta lengkap dengan pelananya, 1000 dinar emas, dan banyak barang lain untuk jihad. Rasulullah tersenyum haru dan bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Uthman setelah hari ini." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun yang paling agung dari dirinya bukan sekedar kemurahan harta, melainkan kesabarannya saat fitnah melanda. Ketika ia menjadi khalifah, Islam telah membentang luas. Tapi bersama kejayaan datang pula ujian besar, yaitu fitnah, perpecahan, dan kebohongan. Banyak orang yang tidak mengenal hakikat kesalehan Uthman menuduhnya zalim. Rumahnya dikepung, air dan makanan dihalangi untuknya. Tapi Uthman tetap tenang. Ia tidak membalas, tidak mengangkat pedang, dan berkata, "Aku tidak ingin darah seorang muslim tertumpah karenaku. Demi Allah, aku lebih memilih mati sabar daripada hidup dengan kekerasan." Hari terakhirnya adalah hari yang penuh ketenangan sekaligus kesyahidan. Ia berpuasa, membaca Al-Quran, dan tersenyum pada istrinya, Naila. Ketika para pemberontak menerobos rumahnya, ia tetap duduk dengan mushaf di pangkuannya,
Saat pedang diayunkan ke tubuhnya, darahnya memercik di atas mushaf, tepat di ayat. Maka Allah akan mencukupkan bagimu terhadap mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Ayat itu seakan menjadi janji Allah kepadanya. Ia wafat sebagai syahid, dengan Al-Quran di dada dan zikir di bibirnya. Demikianlah Utsman bin Affan, cahaya kesabaran di tengah fitnah, simbol kemurahan hati di jalan Allah. Dunia mengenangnya bukan karena kekuasaannya, tapi karena kelembutan dan cintanya kepada kebenaran. Dalam kelembutannya ada keteguhan, dalam kekayaannya ada keikhlasan, dan dalam kematiannya ada kemenangan abadi bagi jiwa yang tenang. Di antara rumah-rumah di Mekah yang gelap oleh penyembahan berhala, ada satu rumah yang berbeda. Di dalamnya, tidak pernah terdengar nama berhala disebut, tidak pernah terlihat sesajen, dan tidak pernah dilakukan sujud kepada batu. Itulah rumah Abu Thalib, dan dari rumah inilah lahir seorang anak yang kelak menjadi singa Allah di medan perang dan gerbang ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali lahir dari keluarga mulia Bani Hashim, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sejak kecil sudah tinggal dalam asuhan beliau. Rasulullah menyayanginya seperti anak sendiri. Ia tumbuh di bawah cahaya kenabian, menyaksikan kejujuran, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Rasul sejak kecil. Maka, ketika wahyu pertama turun dan Rasulullah menyeru keluarga terdekatnya untuk beriman, Ali yang masih remaja adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Sejak saat itu, hatinya hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Ali adalah lambang keberanian. Di setiap medan perang, ia berdiri paling depan. Dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, namanya menjadi legenda. Pedangnya yang terkenal, Zulfikar, berayun dengan keberanian luar biasa. Dalam perang Khaybar, ketika para prajurit gentar menaklukkan benteng Yahudi yang kokoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok, aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Keesokan harinya, bendera itu diberikan kepada Ali. Meski matanya sedang sakit, Rasulullah meludah ke matanya dan berdoa. Seketika, matanya sembuh, dan Ali melangkah menuju benteng dengan keyakinan penuh. Dengan satu pukulan, ia merobohkan gerbang besi raksasa dan menggunakannya sebagai tameng. Kemenangan Khaybar menjadi milik kaum muslimin, dan nama Ali diabadikan sebagai singa Allah yang tak terkalahkan. Namun keberanian Ali tidak hanya di medan perang. Ia juga pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar, dan selalu menolak harta dunia. Pernah ia menjahit bajunya sendiri, memanggul gandum untuk janda miskin, dan menangis di malam hari karena takut tidak mampu memenuhi amanah Allah. Ilmunya pun tak terbandingkan. Rasulullah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Hadis riwayat Tirmizi. Ia dikenal sebagai ahli tafsir, ahli hukum, dan ahli hikmah. Setiap kalimatnya syarat makna. Dalam salah satu ucapannya yang terkenal, ia berkata, "Nilai setiap manusia bergantung pada apa yang ia perjuangkan." Ketika fitnah mulai mengguncangkan dunia Islam, Ali tetap teguh menjaga persatuan umat. Ia menjadi khalifah keempat di masa paling sulit dalam sejarah kaum muslimin. Ia menolak kekerasan, menolak tipu daya, dan berusaha menegakkan keadilan di tengah badai politik.
Banyak yang menentangnya, tapi Ali tetap berkata dengan tenang, "Aku tidak akan menukar ridha Allah dengan dunia, meski seisi dunia menentangku." Di malam-malam sunyi, ia sering ditemukan bersujud lama, menangis memohon ampunan. Di balik keberaniannya, ada kelembutan jiwa yang dalam. Ia adalah prajurit yang gagah di siang hari dan ahli ibadah di malam hari. Hingga suatu subuh di Kufa, seorang pemberontak menikamnya saat ia hendak sholat. Darahnya mengalir di mihrab, tapi di bibirnya tidak ada keluh. Hanya ia berkata pelan, penuh ketenangan, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah beruntung. Ali bin Abi Thalib wafat dalam keadaan syahid, tersenyum menuju Rabb yang ia cintai sepenuh jiwa. Namanya hidup bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam hati orang-orang beriman yang mencintai ilmu, keberanian, dan keikhlasan. Dia bukan hanya pedang Allah, ia adalah cahaya ilmu dan kesabaran yang menerangi generasi setelahnya. Dan sampai hari ini, setiap hati yang mencintai keadilan dan kebenaran akan selalu bergetar ketika mendengar namanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gurun Mekah membara di bawah terik matahari. Di tengah hamparan pasir yang panas, seorang lelaki berkulit hitam terbaring dengan tubuh penuh luka. Di dadanya diletakkan batu besar, dan cambuk berayun di punggungnya. Dari bibirnya yang kering, hanya terdengar satu kata, diulang berulang-ulang dengan suara yang lemah namun teguh. Ahad, Ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Lelaki itu adalah Bilal bin Rabah, budak asal Habasyah, Ethiopia, yang kemudian menjadi muadzin pertama Islam dan suara pertamanya di bumi yang menggema hingga ke langit. Bilal hidup sebagai budak keluarga Bani Jumhah di Mekah. Ketika seruan tauhid disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bilal mendengarnya dengan hati yang terbuka. Baginya, kata Ahad, Allah yang Esa, adalah panggilan kebebasan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia percaya pada Tuhan yang tidak memandang warna kulit, status atau keturunan. Namun keimanan itu harus dibayar dengan penderitaan. Tuannya, Umayyah bin Khalaf, menyiksanya dengan kejam. Bilal diikat di padang pasir, dijemur di tengah siang, dicambuk, lalu ditindih batu besar di dadanya. Tapi meski tubuhnya lemah, hatinya tak pernah menyerah. Ia hanya mengulang, Ahad, Ahad, satu kalimat yang lebih kuat dari cambuk dan batu. Kabar penderitaan Bilal sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal dan memerdekakannya. Sejak hari itu, Bilal menjadi manusia merdeka, bukan hanya di dunia, tapi di mata langit. Rasulullah mencintai Bilal dengan tulus. Suatu hari beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang paling engkau harapkan dari Allah? Karena aku mendengar langkah-langkah kakimu di surga." Bilal menjawab dengan rendah hati, "Tidak ada amalan yang lebih banyak, wahai Rasulullah. Hanya saja setiap kali aku berwudu, aku selalu sholat 2 rakaat setelahnya." HR Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Bilal dikenal bukan hanya sebagai muadzin, tapi juga sebagai pemilik suara surga. Dialah yang Rasulullah pilih untuk mengumandangkan azan pertama di Madinah. Suaranya menggema lembut memenuhi langit kota yang baru dibangun atas dasar iman. Ketika ia menyeru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," hati setiap muslim bergetar.
bukan hanya karena keindahan suaranya, tapi karena setiap katanya lahir dari hati yang dulu ditempa oleh penderitaan dan cinta kepada Allah. Setiap kali Bilal naik ke atas menara, wajahnya bersinar. Rasulullah tersenyum mendengarnya. Suatu hari, beliau berkata kepada para sahabat, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azanmu." Karena bagi Rasulullah, suara Bilal bukan hanya panggilan solat, tapi panggilan ketenangan. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi duka ketika Rasulullah SAW wafat. Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali ia sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah", suaranya tercekat, air matanya mengalir, dan ia terjatuh menangis. Ia memohon izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah. Ia pergi ke Syam, menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan kerinduan kepada Rasulullah. Suatu malam, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah yang tersenyum kepadanya dan berkata, "Wahai Bilal, sudah berapa lama engkau tidak menjengukku?" Bilal terbangun dengan air mata bahagia. Ia segera bersiap kembali ke Madinah. Ketika tiba di sana, para sahabat memohon padanya untuk kembali mengumandangkan azan hanya sekali saja. Ketika ia mulai menyeru, suara Allahu Akbar itu membuat seluruh Madinah menangis. Para sahabat keluar dari rumah-rumah mereka meneteskan air mata karena merasa seolah Rasulullah hidup kembali di antara mereka. Itulah azan terakhir Bilal di dunia, dan mungkin yang paling indah di langit. Tak lama setelah itu, ia wafat di Damaskus dengan senyum di wajahnya. Berkata lembut kepada istrinya yang menangis, "Jangan bersedih, esok aku akan bertemu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya." Bilal bin Rabah, budak yang hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Suaranya pernah memanggil manusia kepada solat di bumi, dan kini gema suaranya memanggil hati-hati beriman sepanjang zaman. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. HR Muslim, Bilal adalah bukti dari sabda itu, bahwa kemuliaan bukan karena warna kulit, tapi karena keteguhan hati. Pasir-pasir Yarmuk bergetar di bawah derap ribuan kuda. Debu naik ke langit, cahaya matahari memantul di ujung pedang, dan di tengah gemuruh itu berdiri seorang lelaki dengan pandangan tajam dan wajah tenang. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, panglima besar Islam yang dijuluki Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sebelum Islam, Khalid adalah panglima perang Quraisy. Dialah yang menyusun strategi di perang Uhud yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan besar. Tapi takdir Allah indah. Setelah Fathu Makkah, hati Khalid tergerak melihat keagungan Islam yang tak bisa ditundukkan oleh siapapun. Ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata dengan rendah hati, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak memerangi kebenaran. Mohonkanlah ampun untukku." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab, "Islam menghapus dosa-dosa yang lalu." Sejak hari itu, pedang yang dulu menghunus untuk kebatilan, kini menjadi pedang yang membela kebenaran. Khalid bukan hanya seorang prajurit, tapi jenius strategi perang. Rasulullah SAW pernah bersabda tentangnya, "Khalid adalah pedang Allah yang terhunus atas musuh-musuhnya." Hadis riwayat Bukhari. Dan sejarah membenarkan sabda itu. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin menaklukkan lawan-lawan besar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. Perang Mu'tah, itulah medan perang pertama Khalid dalam Islam. 3 panglima gugur, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Kaum muslimin nyaris kalah. Tapi Khalid maju ke depan, mengambil panji perang, dan mengatur pasukan dengan taktik brilian, memutar posisi sayap kiri dan kanan hingga musuh mengira bala bantuan datang.
Dengan strategi itu, pasukan Islam mundur dengan teratur dan selamat. Hari itu, Rasulullah di Madinah berkata, "Sekarang panji perang dipegang oleh pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan di tangannya." Perang Yarmuk. Beberapa tahun kemudian, di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid memimpin perang besar melawan pasukan Romawi. Jumlah pasukan musuh hampir 240.000, sedangkan pasukan Islam hanya 40.000. Namun Khalid memimpin dengan keyakinan luar biasa. Ia berkata kepada pasukannya sebelum pertempuran, "Sesungguhnya medan perang ini bukan tentang jumlah, tapi tentang iman. Bersabarlah, karena di hadapan kita ada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi." Pasukan Islam maju dengan takbir menggema. Khalid memimpin langsung di garis depan, berpindah-pindah posisi untuk menjaga moral tentaranya. Selama 6 hari 6 malam, peperangan berlangsung dahsyat. Tapi ketika debu mereda, Romawi hancur total, dan Islam menang. Hari itu, dunia mengenang. Kemenangan Yarmuk adalah salah satu keajaiban strategi dalam sejarah manusia. Namun di balik keberanian dan kemenangan itu, Khalid tidak pernah sombong. Ia menangis di malam hari, memohon ampun karena takut amalnya tidak diterima. Ia tidak pernah berperang untuk kemuliaan pribadi. Baginya, kejayaan hanya milik Allah. Ketika Khalifah Umar memutuskan untuk menggantikannya dari jabatan panglima, Khalid menerimanya tanpa marah. Ia berkata dengan tenang, "Aku berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Allah." Kata-kata itu menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam, bahwa keikhlasan lebih tinggi daripada pangkat dan pujian. Di akhir hidupnya, Khalid berbaring di ranjang, tubuhnya penuh bekas luka, hampir di setiap bagian. Ia menangis bukan karena takut mati, tapi karena ia tidak mati syahid di medan perang, seperti yang ia rindukan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku telah berperang di 100 pertempuran. Tidak ada sejengkal pun di tubuhku tanpa luka tusuk atau sabetan pedang. Namun kini aku mati di atas ranjangku, seperti matinya seekor unta. Semoga mata kecupat tidak pernah tidur tenang." Ia tersenyum, memegal pedangnya, dan berbisik, "Aku tidak takut mati. Aku hanya rindu kepada sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan ketika ruhnya naik ke langit, dunia kehilangan pedang Allah yang tak pernah patah. Khalid bin Al-Walid adalah lambang keteguhan dan ketulusan. Ia mengajarkan bahwa kejayaan Islam bukan karena jumlah pasukan, tapi karena hati yang berperang untuk Allah semata. Namanya terukir di medan-medan perang, tapi lebih dari itu, ia terukir di hati umat Islam yang mencintai keberanian dan keikhlasan. Jika keberanian adalah milik Umar dan kelembutan milik Utsman, maka kejujuran dan amanah bersemayam dalam diri Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, lelaki yang Rasulullah sebut sebagai Aminul Ummah, orang paling dapat dipercaya di antara seluruh umat ini. Namanya lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah, berasal dari kabilah Quraisy. Ia termasuk di antara orang pertama yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal, ia dikenal tenang, lembut, tapi kuat dalam keyakinan. Tidak banyak bicara, namun setiap tindakannya mengandung hikmah. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Setiap umat memiliki orang yang paling dipercaya, dan orang yang paling dipercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Julukan itu bukan sekedar kata, tapi buah dari kehidupan yang bersih dari ambisi dan kepentingan pribadi. Ujian di medan perang. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menunjukkan keteguhan imannya. Di tengah pertempuran, seorang musyrik terus menghadangnya, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah berusaha menghindar, tapi sang ayah memaksa bertarung. Dalam satu tebasan, ia menjatuhkannya. Bukan karena benci, tapi karena memilih Allah di atas segalanya. Hatinya hancur, tapi imannya tetap teguh. Allah menurunkan ayat tentang orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada keluarga mereka. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Sejak itu,
Abu Ubaidah dikenal sebagai prajurit yang paling jujur kepada Allah. Sifat lembut dan amanah. Rasulullah sangat mempercayainya. Ketika kaum Najran datang untuk meminta seorang pemimpin yang adil, Rasulullah berkata, "Akan kukirim kepada kalian seseorang yang benar-benar amanah." Para sahabat menunggu dengan harap, dan Rasulullah memanggil Abu Ubaidah. Wajahnya berseri, matanya tenang. Ia tidak bangga, tidak tersenyum sombong, hanya menunduk dan berkata, "Aku akan berusaha sekuatku menjalankan amanah ini, wahai Rasulullah." Di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Abu Ubaidah menjadi salah satu panglima perang besar di wilayah Syam, Suriah dan sekitarnya. Namun meski menjabat tinggi, kehidupannya tetap sederhana. Umar bin Khattab pernah mengunjunginya diam-diam, ingin melihat bagaimana sahabatnya itu hidup. Ketika sampai di rumahnya, Umar menangis. Rumah Abu Ubaidah kosong, hanya ada pedang, pelana kuda, dan sepotong roti kering. Umar berkata, "Wahai Abu Ubaidah, mengapa engkau tidak mengambil bagian dari dunia ini seperti orang lain?" Ia tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dunia ini bukan tempat kita menetap, kita hanya singgah sebentar." Wabah Ta'un Amwas. Suatu hari, ketika sedang memimpin kaum muslimin di Syam, datanglah wabah besar, Ta'un Amwas. Ribuan orang wafat termasuk para sahabat mulia. Umar bin Khattab mengirim surat kepadanya, "Aku membutuhkanmu di Madinah, datanglah agar engkau selamat dari wabah." Namun Abu Ubaidah membalas dengan surat yang lembut, "Wahai Amirul Mukminin, aku berada di tengah-tengah pasukanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku menerima takdir Allah dengan sabar." Tak lama setelah itu, Abu Ubaidah terjangkit wabah. Ketika ajal mendekat, ia berpesan kepada pasukannya, "Aku wasiatkan kalian untuk tetap taat kepada Allah, saling berbuat baik, dan jangan sekali-kali tertipu oleh dunia." Ia tersenyum, menutup matanya dengan damai. Sosok amanah itu pergi, meninggalkan dunia tanpa harta, tanpa istana, tapi dengan nama yang harum di langit dan bumi. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah teladan bagi para pemimpin sepanjang masa. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk dimiliki, tapi untuk ditanggung dengan amanah. Ia hidup untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari pujian. Dan hari ini, setiap pemimpin yang membaca kisahnya akan tahu bahwa keagungan bukan terletak pada pangkat, tapi pada hati yang jujur kepada Allah. Namanya mungkin paling sering kita dengar dalam riwayat hadis. Setiap kali seorang ulama membaca, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disitulah namanya hidup melintasi zaman dan generasi. Dialah Abu Hurairah, sang penjaga ilmu, sahabat sederhana yang mencatat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada siapapun. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahr ad-Dausi, berasal dari suku Daus di Yaman. Julukan Abu Hurairah berarti bapak kucing kecil, karena ia sangat menyayangi seekor anak kucing yang selalu menemaninya. Kelembutan hatinya terlihat bahkan dari hal sekecil itu. Abu Hurairah datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah bersama rombongan dari suku Daus yang telah memeluk Islam. Ia tidak memiliki kekayaan, tidak pula kedudukan. Ia datang hanya dengan keimanan dan kehausan akan ilmu. Rasulullah menerimanya dengan kasih sayang, dan sejak hari itu, Abu Hurairah tidak pernah jauh dari beliau. Ia tinggal di serambi Masjid Nabawi bersama para sahabat miskin yang dikenal sebagai Ahlus Suffah. Hari-harinya diisi dengan mendengarkan, menghafal dan merenungkan setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ia kelaparan hingga pingsan, tapi tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Ia pernah berkata, "Aku sering menempelkan batu ke perutku karena kelaparan, tapi aku tidak akan meninggalkan Rasulullah barang sesaat pun, karena takut kehilangan satu kalimat darinya." Abu Hurairah adalah periwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam. Lebih dari 5.000 hadis ia hafalkan dan sampaikan.
Para sahabat pernah bertanya heran, bagaimana mungkin ia mampu menghafal begitu banyak sabda Rasulullah SAW? Ia menjawab dengan jujur, "Kalian sibuk dengan perdagangan dan urusan dunia, sedangkan aku terus bersama Rasulullah sehingga aku menghafal apa yang kalian lewatkan." Suatu hari, Rasulullah berdoa khusus untuknya. "Ya Allah, berikanlah kepada Abu Hurairah hafalan yang kuat dan ilmu yang luas." Hadis riwayat Bukhari. Sejak saat itu, hafalannya menjadi luar biasa. Ia tidak pernah lupa satupun sabda Rasulullah SAW. Meski dikenal di seluruh negeri sebagai ulama dan perawi hadis besar, Abu Hurairah hidup sangat sederhana. Ia pernah menjadi gubernur Bahrain di masa Umar bin Khattab, namun tetap rendah hati dan wara'. Ketika ditanya mengapa tidak menikah selama bertahun-tahun, ia menjawab dengan tersenyum, "Aku sibuk dengan dua hal, menghafal ilmu dan beribadah." Namun di balik kesederhanaannya, hatinya sangat lembut. Ia sering menangis di malam hari, merenungkan sabda-sabda Rasulullah tentang akhirat. Suatu kali ia menangis terseduh, lalu berkata, "Wahai dunia, engkau menipuku dengan keindahanmu. Demi Allah, engkau hanyalah tempat singgah, bukan rumah abadi." Di akhir hidupnya, Abu Hurairah tinggal di Madinah, mengajar, meriwayatkan hadis, dan beribadah dengan penuh khusyuk. Ketika sakit menjelang wafat, ia menangis. Orang-orang mengira ia takut mati, tapi ia berkata dengan suara pelan, "Aku menangis bukan karena takut mati, tapi karena rindu. Aku rindu kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatku." Tak lama kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir di Madinah, kota yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka dan kini memeluknya kembali dalam damai. Abu Hurairah adalah bukti bahwa kemuliaan tidak diukur dari kekayaan atau keturunan, tapi dari ilmu dan kesetiaan terhadap kebenaran. Karena darinya, kita mengenal ribuan sabda Rasulullah SAW yang menjadi cahaya hidup hingga hari ini. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah. Ia lapar demi ilmu, miskin demi agama, dan kaya dengan hadis-hadis Rasulullah. Di sebuah desa kecil di tanah Persia, di antara taman-taman anggur dan gunung-gunung yang jauh, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan. Namanya Salman, putra dari seorang pemuka agama Majusi yang sangat dihormati. Sejak kecil, Salman hidup dalam kemewahan dan kemapanan. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang selalu bertanya, apakah ini kebenaran sejati? Ayahnya sangat mencintainya hingga melarangnya keluar rumah karena khawatir putranya terpengaruh ajaran lain. Salman muda tumbuh dalam lingkungan api dan dupa, di antara ritual penyembahan berhala api yang dilakukan setiap hari. Tapi semakin lama, semakin hampa hatinya. Suatu hari, ketika ayahnya memintanya untuk mengawasi ladang, Salman melewati sebuah gereja. Dari dalam, ia mendengar suara orang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada api, tidak ada dupa, hanya air mata dan doa yang tulus. Hatinya bergetar. Ia berkata dalam hati, "Demi Allah, agama ini lebih baik daripada agama ayahku." Sejak hari itu, ia mulai mencari kebenaran. Salman meninggalkan rumah tanpa pamit. Ia pergi ke Syam, Suriah, mengikuti para pendeta Nasrani yang mengajarinya tentang tauhid dan wahyu dari Tuhan. Namun setiap gurunya wafat, ia berpindah lagi dari satu negeri ke negeri lain, dari Syam ke Mosul, dari Nusaybin ke Amuriyah. Perjalanannya penuh derita. Ia pernah dijual sebagai budak, berpindah tangan dari satu majikan ke majikan lain. Tapi di setiap perjalanan, hatinya semakin dekat kepada Allah. Suatu hari, ketika pendeta terakhir yang ia layani berpesan kepadanya menjelang wafat, "Wahai Salman, sudah dekat waktunya muncul seorang nabi terakhir membawa agama Ibrahim di tanah Arab. Tanda-tandanya, ia tidak makan sedekah, menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian." Kata-kata itu menjadi cahaya penuntun bagi Salman. Tak lama kemudian ia dijual kepada seorang Yahudi dari Madinah, dan takdir membawanya ke kota itu, kota yang kelak menjadi tempat hijrah Rasulullah SAW. Pertemuan dengan Rasulullah SAW.
Ketika kabar tentang seorang nabi datang ke Madinah, hati Salman bergetar. Ia mendatangi Rasulullah dengan membawa makanan. "Ini sedekah," katanya. Rasulullah menolak makan dan menyuruh sahabat lain memakannya. Keesokan harinya, Salman datang lagi membawa buah kurma. "Ini hadiah," katanya. Rasulullah tersenyum dan memakannya bersama para sahabat. Salman menatap pundak beliau dengan hati berdebar dan melihat tanda kenabian yang diceritakan gurunya. Air mata mengalir di pipinya. Ia menjatuhkan diri di hadapan Rasulullah dan berkata dengan haru, "Engkau adalah nabi yang telah kucari sepanjang hidupku." Rasulullah memeluknya dan berkata lembut, "Salman adalah bagian dari keluargaku." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Kalimat itu menjadi kehormatan terbesar dalam hidupnya. Kecerdasan dan iman. Salman bukan hanya seorang pencari kebenaran, tapi juga seorang pemikir jenius. Dalam perang Khandaq, ketika kaum Quraisy dan sekutunya datang menyerang Madinah, Salman mengusulkan strategi yang belum pernah dikenal bangsa Arab. "Wahai Rasulullah, di negeri kami Persia, jika musuh datang dalam jumlah besar, kami menggali parit di sekeliling kota." Rasulullah menerima usulan itu dan seluruh sahabat menggali parit bersama-sama. Strategi itu terbukti menyelamatkan Madinah dari serangan musuh. Sejak saat itu, nama Salman dikenal sebagai ahli strategi Islam pertama. Namun di balik kecerdasannya, Salman tetap rendah hati. Ketika ia menjadi gubernur di Madain, Irak, ia hidup seperti rakyat biasa. Ia menolak rumah mewah, menolak gaji besar, dan selalu berjalan kaki ke pasar sambil membawa roti di tangan. Ketika seseorang bertanya, "Engkau pemimpin besar, mengapa hidup seperti ini?" Salman menjawab dengan tenang, "Aku hanya tamu di dunia, dan tamu tidak membangun rumah di tempat singgahnya." Akhir hayat. Di usia tuanya, Salman sering duduk di tepi sungai Eufrat, menatap langit dan berkata, "Dulu aku mencari Allah dari negeri ke negeri, dan kini aku menemukannya dalam Islam. Segala puji bagi Allah yang menuntunku dari kegelapan menuju cahaya." Ketika ajal datang, ia tersenyum bahagia. Rumahnya hanya berisi pakaian, pedang, dan beberapa keping roti. Ia wafat dengan kepala di atas sajadah dalam keadaan sujud. Salman Al-Farisi adalah simbol pencarian sejati terhadap kebenaran. Ia meninggalkan dunia, keluarga, dan harta demi satu hal, mengenal Tuhannya. Dan karena ketulusan itu, Rasulullah menjadikannya bagian dari keluarganya. Barang siapa mencari kebenaran dengan sulus, Allah pasti akan menuntunnya. Salman membuktikan kalimat itu dengan perjalanan hidup yang menjadi pelita bagi semua pencari cahaya di dunia. Di tengah debu medan perang Badar, seorang pemuda dengan busur di tangannya menatap lurus ke arah musuh. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan hatinya bergetar bukan karena takut, tapi karena keyakinan. Anak panah itu terlepas, menembus udara panas, dan mengenai sasaran dengan sempurna. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pemanah pertama di jalan Allah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang doanya selalu dikabulkan. Awal keislaman. Sa'ad adalah salah satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ia baru berusia 17 tahun ketika mengucapkan syahadat, namun semangatnya seperti gunung. Ibunya, yang sangat mencintainya, menentang keras keputusannya memeluk Islam. Ia mogok makan dan berkata, "Wahai Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai engkau meninggalkan agamamu atau aku mati." Namun Sa'ad menjawab dengan lembut tapi tegas, "Wahai ibuku, engkau tahu betapa aku mencintaimu. Tapi jika engkau punya 1000 nyawa, dan nyawa-nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Akhirnya, ibunya menyerah, dan turunlah ayat yang memuliakan keteguhannya. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya." Quran Surat Luqman ayat 15. Awal keislaman. Sa'ad adalah salah satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ia baru berusia 17 tahun ketika mengucapkan syahadat, namun semangatnya seperti gunung.
Ibunya, yang sangat mencintainya, menentang keras keputusannya memeluk Islam. Ia mogok makan dan berkata, "Wahai Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai kamu meninggalkan agamamu atau aku mati." Namun, Sa'ad menjawab dengan lembut tapi tegas, "Wahai ibuku, engkau tahu betapa aku mencintaimu. Tapi jika engkau punya 1000 nyawa, dan nyawa-nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Akhirnya, ibunya menyerah. Dan turunlah ayat yang memuliakan keteguhannya. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya." Quran, Surat Luqman, ayat 15. Pemanah pertama di jalan Allah. Sa'ad adalah sahabat pertama yang memanah di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Panahlah wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat itu, "Fida'aka abi wa umi," adalah bentuk penghormatan luar biasa yang jarang Rasulullah ucapkan kepada siapapun. Dalam setiap peperangan, Sa'ad selalu berada di garis depan. Ia bukan hanya ahli memanah, tapi juga ahli strategi yang berani dan cerdas. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslim mulai mundur, Sa'ad berdiri di samping Rasulullah, melemparkan panah satu persatu untuk melindungi beliau. Rasulullah melihatnya dan tersenyum sambil berkata, "Inilah pemanah terbaik umat ini." Penakluk Persia. Setelah wafatnya Rasulullah SAW di masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad memimpin pasukan besar menuju Persia. Di bawah komandonya, Islam meraih kemenangan besar dalam Perang Qadisiyah. Pasukan Persia pada saat itu berjumlah ratusan ribu dengan gajah-gajah perang yang menakutkan. Tapi Sa'ad tidak gentar. Meski tubuhnya sakit dan tak bisa turun langsung ke medan perang, ia tetap memimpin dari tenda, mengatur strategi, dan menenangkan pasukan dengan zikir. Kemenangan Qadisiyah membuka jalan bagi penaklukan Persia, salah satu peradaban dunia terbesar. Tapi ketika kemenangan itu diraih, Sa'ad tidak membusungkan dada. Ia sujud syukur lalu berkata, "Ini bukan kemenangan Sa'ad, tapi kemenangan Allah atas hamba-hambanya." Doa yang mustajab. Rasulullah SAW pernah berdoa khusus untuk Sa'ad. "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad bila ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat Tirmizi. Dan doa itu benar-benar dikabulkan. Suatu hari, seorang memfitnah Sa'ad di hadapan Khalifah Umar. Sa'ad mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jika ia berdusta untuk mencari kehormatan palsu, panjangkanlah umurnya, timpakanlah kefakiran padanya, dan fitnahkanlah dia di antara manusia." Tahun-tahun berlalu, orang itu menjadi tua rentah, miskin, dan suka menggoda wanita di jalan. Ketika orang bertanya mengapa ia begitu, ia menjawab dengan getir, "Doa Sa'ad menimpaku." Doanya adalah panah yang tidak pernah meleset. Akhir hayat. Sa'ad hidup panjang, bahkan termasuk sahabat terakhir yang meninggal dari kelompok Asyarah Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Al-Aqiq, dekat Madinah, dalam kesederhanaan. Ketika ajal menjemput, ia berwasiat agar dikebumikan dengan jubah perang yang dulu ia kenakan di Perang Badar, seraya berkata, "Aku ingin bertemu Tuhanku dengan pakaian yang dahulu aku pakai di jalannya." Ia wafat dengan wajah tersenyum, dan bumi Madinah kembali memeluk satu lagi jiwa mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah lambang keteguhan, keberanian, dan doa yang hidup di langit. Dari tangannya, panah pertama Islam melesat. Dari lisannya, doa-doa dikabulkan. Dan dari hatinya, lahir ketenangan seorang mukmin sejati yang tahu bahwa kemenangan sejati adalah keridhaan Allah. 10 sahabat ini bukan hanya nama-nama yang dihafal. Mereka adalah cermin bagi umat. Dalam keberanian mereka ada keteguhan. Dalam kesabaran mereka ada ketulusan. Dan dalam setiap kisah mereka, ada pesan yang melintasi waktu. Islam tidak tegak oleh kata-kata, tapi oleh jiwa-jiwa yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Hari ini, kita tidak lagi berperang di padang pasir, tapi kita berperang melawan nafsu, dunia, dan kelalaian. Dan untuk menang, kita harus belajar dari mereka.
para sahabat yang menjadikan hidup sebagai pengorbanan dan mati sebagai kemuliaan. Semoga Allah meridai mereka semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menelusuri jejak mereka, menuju cahaya yang sama, menuju ridho yang sama, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.